Apakah akan ada penerbangan dengan pesawat Garuda Indonesia lagi setelah ini? Insya Allah. Kita coba ini dulu. Kapan akan ada penerbangan dari Jakarta, Indonesia ke Arab Saudi? Pandemi virus corona di Arab Saudi sepertinya semakin menurun dan menurun. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya The Adventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum lanjut ke video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke sosial media kalian. Syukran. Terlihat di belakang saya adalah suasana bagi warga negara Indonesia atau PMI yang akan check-in di Bandara King Abdul Aziz. Baiklah. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan akan dibolehkannya penerbangan internasional namun secara bertahap. Artinya belum dibuka secara keseluruhan. Dan kapankah ekspatriat dari Indonesia bisa kembali ke Arab Saudi lagi? Dilansir dari akun Facebook Saudinesia, info penerbangan dari Jakarta ke Jeddah silahkan dibagikan kepada saudara, teman, atau kenalan yang memiliki visa valid untuk pelajar, mahasiswa, kunjungan, bisnis, atau menetap yang tertahan karena masa pandemi COVID-19. Tentunya di sini dijelaskan bahwa dari Saudi, penerbangan Saudi dari Jakarta akan dimulai pada 30 September 2020. Dan penerbangan tersebut akan ada 3 kali dalam seminggu. Jadi untuk kalian yang sudah punya niat untuk kembali ke Arab Saudi, silahkan segera untuk terus memantau penerbangan dari Saudi Airlines. Tentunya karena ini masih dalam penerbangan secara internasional namun secara mandiri, maka untuk ongkos tiket pun masih di atas rata-rata. Dan catatan, tidak untuk visa umroh dan visa turis. Persyaratan dan ketentuan pastinya berlaku. Mengingat penerbangan internasional secara umum akan dibuka pada tanggal 1 Januari 2021. Jadi, untuk kalian yang sudah mempunyai visa umroh, harap bersiap-siap pada tahun baru di 2021. Semoga saja jika penerbangan internasional dibuka, maka visa umroh pun insya Allah akan dibuka. Dan untuk data COVID-19 di Arab Saudi sepertinya semakin hari semakin menurun. Sedangkan untuk data terakhir pada tanggal 20 September, data di Arab Saudi ada tambahan kasus baru sebanyak 483. Sedangkan untuk data kesembuhan lebih tinggi di angka 1009 orang. Dan untuk meninggal dunia 27 orang. Dari data baru COVID-19 diantaranya 64 dari Jeddah, 42 Makkah, 41 Al-Hufuf, 30 Riyadh, 23 Madinah, 22 Dhaharon, 19 Yambo, 17 Damam, 12 Al-Jubail, 11 Al-Mubarraz, 10 Ha'il, 9 Al-Barjusi, 9 Mahail Asir, 9 Jezan, 8 dari Wadi Al-Fara', 7 Al-Khabar, 6 Rijal Alma, 6 dari Al-Khobji, 6 Saruroh, 5 Abha, 5 Khamis Musyait, 5 Al-Qatif, 5 Besh, dan 5 dari Wadi Dawasir, 4 dari Buraidah, 4 An-Nairiyah, 4 Mulaijah, dan 4 dari Baq'a, 4 Abu Aris, 4 dari Samtah, 3 Al-Bahah, 3 Al-Makhwah, 3 Khubair, dan 3 dari Balsamir, 3 Dhaharon Al-Janub, dan 3 dari Sabia, 3 Al-Les, 3 Mahad Zahab, 2 Al-Bada'i, 2 Ar-Ras, 2 Al-Qawz, dan 2 Al-Gunfudah, 2 dari Taif. Berikut ke bawah adalah beberapa daerah atau kota yang terjangkit COVID-19 dengan tambahan terendah. Lalu bagaimana dengan di daerah kalian? Dan tempat kalian di Arab Saudi dari daerah mana dengan jumlah COVID-19 berapa? Hingga mencapai total keseluruhan sebanyak 329.754.
Sedangkan untuk total kesembuhan sebanyak 310.439 dan total meninggal dunia ada sebanyak 4.485. Ini artinya kesembuhan di Arab Saudi sudah mencapai ke angka 94% lebih. Jadi yang masih terjangkit hanya tinggal 5% lebih. Semoga saja di Arab Saudi segera sirna. Indonesia. Bagaimana dengan COVID-19 di Indonesia? Untuk hari terakhir, pada data hari kemarin Minggu 20 September, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia semakin tinggi. Mengingat banyaknya warga ekspatriat dari luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia. Hingga kini mencapai total keseluruhan sebanyak 244.676. Dari tambahan kasus baru sebanyak 3.989. Sedangkan kesembuhan 2.977 dan meninggal dunia sebanyak 105. Hingga mencapai total sebanyak 9.553 dan sampai ke angka 4.000-an kasus lebih per harinya. Harap bagi warga Indonesia agar tetap terus mengikuti dan harap bagi warga Indonesia untuk terus mematuhi prosedur dan protokol yang disarankan oleh pemerintah agar semuanya dijauhkan dari COVID-19. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan untuk kalian semua. Jangan lupa di-share ke sosial media kalian biar teman-teman kalian juga tahu informasi terkini seputar Arab Saudi. Dan saya Hidayat Pencurer dari Arab Saudi melaporkan. Ma'assalamah. Wassalamualaikum. Syukran.